berangkat ke SDT Harum. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bismillah hadza wa ma kunna lahu muqrinina wa inna ilaihi raji'un. Berangkat. Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Berjumpa kembali dengan kami insyaallah para guru kelas 3 pada pembelajaran hari ini. Pembelajaran tema 4, subtema 4 tentang kewajiban dan hak sebagai warga negara masyarakat. Saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai diri pribadi dan warga negara, kita harus mengetahui dulu perbedaan antara kewajiban dan hak agar apa yang kita lakukan dapat kita jalani dengan baik dan seimbang. Dan perlu diingat, apakah yang dimaksud dengan kewajiban? Bismillah. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Dan hak adalah segala sesuatu yang akan kita dapatkan. Untuk itu, sebagai warga negara harus mengetahui kewajiban dan hak apakah yang nanti kita akan sama-sama jelaskan. Baik, saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat yang pertama adalah bismillah. Kewajibannya adalah menjaga kebersihan. Sedangkan apakah haknya sebagai warga masyarakat? Mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat. Kenapa kita harus berkewajiban menjaga kebersihan? Tidak hanya mendapatkan lingkungan yang bersih, tetapi memang kita juga mengamalkan sabda Nabi Rasulullah SAW, yaitu at-tuhur syatrul iman, kebersihan sebagian dari iman. Berarti ketika kita menjaga kebersihan, itu adalah bukti keimanan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kewajiban dan hak yang kedua sebagai warga masyarakat adalah, perhatikan baik-baik Solih, saling menghormati sesama warga masyarakat. Dan apakah haknya? Mendapatkan kasih sayang dari warga masyarakat. Saleh-salehah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saling menghormati adalah bentuk kewajiban kita sebagai warga masyarakat, karena ini adalah salah satu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW dalam sabdanya, bismillah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepada hari akhir, maka muliakanlah tetanggamu. Memuliakan bisa dengan menghormati, seperti yang tadi
mau disampaikan sebagai kewajiban kita sebagai warga masyarakat. Selanjutnya, kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat yang ketiga adalah bersikap sopan dan santun dalam berinteraksi dengan warga masyarakat. Kemudian, apakah haknya? Mendapatkan kenyamanan dan ketenangan. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berlaku sopan dan santun, baik ucapan ataupun perbuatan, juga adalah ajaran dari Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW yang mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berkatalah yang baik atau diam. Bersikap sopan adalah diantaranya adalah bertutur kata dengan baik ketika kita berinteraksi dengan warga masyarakat sekitar. Semoga yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat yang keempat adalah, perhatikan baik-baik, mentaati segala peraturan yang ada di masyarakat. Kemudian apakah haknya yang kita akan dapatkan? Ya, mendapatkan perlindungan dan keamanan. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan aturan-aturan atau melaksanakan aturan yang berlaku adalah salah satu kewajiban yang harus kita lakukan sebagai warga masyarakat agar tercipta masyarakat yang aman, damai, dan nyaman dalam kehidupan sehari-hari. Soleh-soleha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian adalah beberapa poin-poin terkait kewajiban dan hak sebagai warga masyarakat. Semoga kita dapat memahami pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih adalah dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, Pak Muji serahkan kepada Ibu Ade untuk menyampaikan pembelajaran selanjutnya pada hari ini. Silakan Ibu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda Soli dan Soliha. Hari ini bertemu lagi dengan Ibu Ade pada pembelajaran tema 4, subtema 4. Hari ini kita akan mengenal tentang surat. Apa itu surat? Mari kita ikuti bersama. Surat adalah salah satu alat atau sarana komunikasi. Terlebih dahulu sebelum teknologi secanggih sekarang, surat begitu banyak digunakan dalam berkomunikasi dengan saudara atau handai taulan yang tinggalnya berbeda lokasi dengan kita, entah itu berbeda kota ataupun berbeda pulau. Misalnya kita tinggal di Jakarta, saudara handai taulan ataupun sahabat kita tinggalnya di Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Palembang, atau di Manado. Surat biasa digunakan walaupun butuh beberapa waktu agar surat tersebut sampai kepada saudara kita. Agar surat sampai kepada tempat tujuan, maka dibutuhkan yaitu namanya adalah perangko. Semakin jauh tujuan yang kita tuju, maka perangko yang dibutuhkan pun harganya semakin mahal. Namun perangko adalah barang atau bagian dari surat yang harganya tuh cukup terjangkau, yang bisa dijangkau atau bisa dibeli oleh kalangan masyarakat pada umumnya.
Surat dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah surat pribadi, yang kedua adalah surat resmi. Surat pribadi biasanya tidak memakai kop surat, dan dalam penggunaan bahasanya pun menggunakan bahasa tidak baku atau bahasa keseharian. Lain dengan surat resmi biasanya menggunakan bahasa baku atau bahasa Indonesia yang baik dan benar menurut ejaannya. Dan surat resmi biasanya menggunakan kop surat, yaitu seperti contoh adalah seperti ini. Ini adalah contoh surat resmi dari sekolah menggunakan kop surat. Kita akan masuk pada bagian ciri-ciri surat pribadi. Apa saja ciri-ciri surat pribadi? Yang pertama adalah, ya benar sekali, bahasa yang digunakan adalah bahasa yang tidak baku atau bahasa keseharian kita, karena surat tersebut ditujukan kepada orang terdekat kita. Yang kedua adalah dapat menggunakan kertas yang bebas. Maksudnya kalian bisa menggunakan kertas HVS seperti ini, atau kertas dari buku tulis kalian, bisa kita manfaatkan ya. Ataupun surat menggunakan kertas surat yang ada pada toko-toko buku dengan gambar yang lebih variatif. Ciri berikutnya adalah tidak ada lambang lembaga. Lambang lembaga contohnya adalah ini. Lalu tidak ada nomor surat dan tidak ada stempel. Karena itu semua adalah ciri-ciri surat resmi. Bisa dipahami ya, Ananda Sholih dan Sholihah? Dalam pembuatan surat pribadi ada beberapa bagian surat yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah alamat dan tanggal penulisan surat. Penting ya, itu sebagai data. Yang kedua adalah salam pembuka surat. Kita sebagai seorang muslim dapat menggunakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sebagai salam pembuka dari surat pribadi kita. Yang ketiga adalah paragraf pembuka. Biasanya paragraf pembuka berisikan bertanya tentang kabar. Yang keempat adalah paragraf isi. Penulis menyampaikan isi dan tujuan dari surat yang dikirimkan. Adalah paragraf penutup. Biasanya ada permohonan maaf ataupun harapan yang disampaikan oleh si penulis. Yang keenam yaitu salam penutup. Salam penutup biasanya kita bisa wassalamualaikum sebagai seorang muslim. Itu adalah 6 bagian surat pribadi yang harus kita perhatikan dalam membuat surat pribadi kepada orang terdekat kita yang tinggal atau berdomisili berjauhan dengan kita. Semoga Ananda Sholih dan Sholihah dapat memahami apa yang sudah Ibu sampaikan tentang surat pribadi. Agar lebih memahaminya, marilah kita membuat latihan, yaitu silakan Ananda Sholih dan Sholihah membuat surat kepada teman ataupun sahabat kalian yang tinggalnya berjauhan dengan kalian. Terlebih sekarang dalam situasi pandemi ya, kita sudah lama tidak bertemu dengan sahabat kita, teman-teman kita. Kalian bisa manfaatkan, tapi jangan lupa bahasa yang digunakan walaupun tidak baku harus sopan. Lalu jangan lupa juga bagian-bagian suratnya. Ayah bunda mohon bantuannya dalam bimbingan pembelajaran kali ini. Terlebih ini adalah tugas dalam pembuatan surat pribadi. Tetap semangat Ananda Sholih dan Sholihah. Ibu tunggu tugas surat pribadinya ya. Jazakillahu khairan kepada Ibu Ade telah menyampaikan pembelajaran pada hari ini. Mudah-mudahan soleh-soleh semuanya dapat mengerti apa yang telah disampaikan pada hari ini. Selanjutnya kita dengarkan pembelajaran atau kita sama-sama perhatikan penjelasan pembelajaran selanjutnya oleh Ibu Nurul. Silakan Bu Nurul. Penjelasannya. Oke, soleh-solehah, hari ini kita sudah masuk subtema 4 ya.
Nah, yang akan kita pelajari adalah menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya telah diketahui. Bagaimana caranya ya? Mari kita mempelajari bersama. Oke, soleh-solehah, berikut contoh soal yang akan kita bahas bersama. Pak Lurah akan membagikan bibit tanaman sukun kepada warganya. Jika penerima bibit tanaman sukun ada 10 RW, maka kemungkinan tanaman yang akan dibagikan Pak Lurah ada berapa? Mari kita menyelesaikan bersama. Ya, soleh-solehah, kita mulai untuk penyelesaiannya. Yang pertama, langkah pertama, kalian harus diketahui penerima bibit tanaman sukun 10 RW. Dan cara penyelesaiannya, kita sudah menentukan hasil dari pembagian, yaitu angka 10 ya, nilainya 10. Jadi pembagian berapa yang menghasilkan nilai 10? Yang pertama, ibu sudah mempunyai angkanya, yaitu 50. 50 dibagi berapa yang hasilnya 10? Benar sekali ya, 50 dibagi 5 hasilnya adalah 10. Hebat. Oke, kita lanjut ya sobat-sobat. Masih dalam pembagian yang hasilnya 10. Ya, yang kedua, ibu mempunyai angka 250. 250 dibagi berapa yang hasilnya 10? Good job ya. 250 dibagi 25 hasilnya adalah 10. Hebat. Oke, masih lanjut ya sobat-sobat. Masih dalam hasil pembagian nilai 10. Ini contoh yang ketiga. Ya, di sini yang ketiga ibu mempunyai angka dengan jumlah 6.500. 6.500 dibagi berapa yang hasilnya 10? Luar biasa. Benar sekali. 6.500 dibagi 650 hasilnya adalah 10. Hebat. Bagaimana soleh-soleha? Mudah bukan? Menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya telah diketahui. Insya Allah kalian akan dimudahkan oleh Allah dalam menentukan dua bilangan yang hasil pembagiannya telah diketahui. Ayo, mari aplikasikan halaman 146 ya, karena ketika kita banyak latihan, insya Allah kita akan menjadi terbiasa dalam cara berhitung ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau yang kurang paham, bisa langsung ditanyakan kepada Bapak dan Ibu Guru. Oke, alhamdulillah cukup sekian pembelajaran bersama Bu Nurul. Kita kembalikan kepada Pak Muji. Silakan Pak Muji. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga soleh-solehah semuanya diberikan rezeki kepahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memahami setiap pembelajaran, dan semoga apa yang bisa kita dapatkan kita dapat aplikasikan atau kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhirnya kami undur diri. Hadanallahi wa iyyakum ajma'in. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.